Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi dengan nomor BP 191055310527. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal PPT skripsi saya yang berjudul Pengaruh Sel Leadership dan Sel Efikasi terhadap Komitmen Organisasi dengan Organizational Citizenship Behavior sebagai variabel intervening pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan. Berikut bab satunya, pendahuluan. Adapun latar belakangnya, poin 1, sel efikasi pegawai pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam yang kurang maksimal. Poin 2, rendahnya sel leadership masing-masing pegawai terhadap pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam. Poin 3, Organizational Citizenship Behavior pegawai pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam. Poin 4, komitmen organisasi pegawai yang masih rendah serta kurangnya dorongan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Poin 5, masih rendahnya kepercayaan dan hubungan yang diciptakan oleh anggota dan kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam. Kurangnya komitmen pegawai dalam bekerja sehingga belum optimal dalam bekerja pegawai pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam. Poin 7, kurangnya dilakukan evaluasi kerja yang rutin oleh pemimpin pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam. Poin 8, kurangnya pengawasan yang dilakukan pemimpin terhadap pegawai pada Dinas Perikanan dan Kabupaten Agam. Adapun tujuan penelitian, poin 1, untuk mengetahui pengaruh sel leadership terhadap komitmen organisasi pegawai pada Dinas Perikanan dan Kabupaten Agam. Poin 2, untuk mengetahui pengaruh sel efikasi terhadap komitmen organisasi pegawai pada Dinas Perikanan dan Kabupaten Agam. Poin 3, untuk mengetahui pengaruh sel leadership terhadap Organizational Citizenship Behavior pegawai pada Dinas Perikanan dan Kabupaten Agam. Poin 4, untuk mengetahui pengaruh sel efikasi terhadap Organizational Citizenship Behavior pada Dinas Perikanan dan Kabupaten Agam. Poin 5, untuk mengetahui pengaruh Organizational Citizenship Behavior terhadap komitmen organisasi pegawai pada Dinas Perikanan dan Kabupaten Agam. Poin 6, untuk mengetahui pengaruh sel leadership terhadap komitmen organisasi melalui Organizational Citizenship Behavior sebagai variabel intervening pada Dinas Perikanan dan Kabupaten Agam. Poin 7, untuk mengetahui pengaruh sel efikasi terhadap komitmen organisasi melalui Organizational Citizenship Behavior sebagai variabel intervening pada Dinas Perikanan dan Kabupaten Agam. Lanjut bab 2, landasan teori, kerangka pikir dan hipotesis. Landasan teori. Poin A, komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan loyalitas dan rasa tanggung jawab yang berasal dari individu di suatu organisasi yang dilakukan demi keberlangsungan organisasinya. Adapun landasan teori. Poin B, Organizational Citizenship Behavior. Organizational Citizenship Behavior merupakan sebuah sikap sukarela dalam menjalankan tugas di luar kewajibannya yang ditetapkan oleh Organizational Citizenship Behavior juga sangat berpengaruh terhadap kepekaan sesama pegawai dalam menjalankan kegiatan organisasi. Poin C, Sel Leadership. Sel leadership merupakan sebuah proses yang ada dalam diri seorang untuk meningkatkan motivasi dan mengarahkan dirinya untuk berperilaku dengan cara sesuai dengan yang diharapkan orang kepadanya. Poin D, sel efikasi merupakan keyakinan seorang mengenai kemampuan dalam mengatasi beraneka ragam situasi yang muncul dalam hidupnya. Sel efikasi mempengaruhi bagaimana cara seorang bertindak dan mencapai hasil yang maksimal dalam bekerjanya, serta sel efikasi membuat seorang bisa tetap bertahan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ketika masalah muncul. Perasaan sel efikasi yang kuat
mendorong para pekerja untuk tetap tenang dan mencari solusi daripada merenungi ketidakmampuannya. Berikutnya, kerangka pikir. Kerangka pikir saya itu sel leadership sebagai X1 dan sel efikasi sebagai X2 dan komitmen organisasi sebagai Y dan OCB sebagai Z. Adapun hipotesis 1, sel leadership X1 berpengaruh terhadap OCB. Hipotesis 2, sel efikasi X2 berpengaruh terhadap OCB. Hipotesis 3, sel leadership berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Hipotesis 4, sel efikasi berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Hipotesis 5, OCB berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Hipotesis 6, sel leadership berpengaruh terhadap komitmen organisasi melalui OCB. Hipotesis 7, interveningnya sel efikasi berpengaruh terhadap komitmen organisasi melalui OCB. Poin berikutnya, hipotesis. Hipotesis 1, diduga sel leadership terhadap komitmen terhadap organisasional citizenship behavior pegawai pada Dinas Perikanan dan Kabupaten Agam. Hipotesis 2, diduga sel efikasi terhadap organisasional citizenship behavior pegawai pada Dinas Perikanan dan Kabupaten Agam. Hipotesis 3, diduga sel leadership terhadap komitmen organisasi pegawai pada Dinas Perikanan dan Kabupaten Agam. Diduga sel efikasi terhadap komitmen organisasi pegawai pada Dinas Perikanan dan Kabupaten Agam. Hipotesis 5, diduga organisasional citizenship behavior organisasi terhadap komitmen organisasi pada Dinas Perikanan dan Kabupaten Agam. Hipotesis 6, diduga sel leadership terhadap komitmen organisasi melalui organisasional citizenship behavior sebagai variabel intervening pada Dinas Perikanan Kabupaten Agam. Hipotesis 7, diduga sel efikasi terhadap komitmen organisasi melalui organisasional citizenship behavior sebagai variabel intervening pada Dinas Perikanan Kabupaten Agam. Lanjut bab 3, metodologi penelitian. Metodologi penelitian skripsi saya itu ada objek penelitian. Objek penelitian menentukan objek penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Karena dari penelitian itu kita dapat temukan suatu permasalahan yang ingin kita pecahkan. Desain penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang berlandasan positifme digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Teknik pengumpulan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Berikut variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Variabel penelitian. Poin A, variabel penelitian. Poin B, definisi operasional variabel. 1. Organisasional citizenship behavior. 2. Komitmen organisasi. 3. Sel efikasi. 4. Sel leadership. Berikut sumber data dan teknik pengumpulan data. A. Data primer. Data primer yaitu data atau informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel untuk tujuan spesifikasi studi seperti hasil kuesioner yang dilakukan oleh peneliti dan wawancara pihak-pihak terkait. Berikut data sekunder.
Data sekunder yaitu data atau informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Beberapa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, jumlah pegawai, tugas dan wewenang masing-masing bagian, dan data pada Dinas Perikanan dan Kabupaten Agam yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data. Poin 1, penelitian lapangan. Poin 2, penelitian pustaka. Berikutnya pengujian hipotesis pengaruh langsung. Penilaian hipotesis ini meliputi pengaruh atau suatu konstruk eksogen terhadap konstruk endogen. Penilaian dengan memperhatikan nilai T statistik yang merupakan T hitung yang dibandingkan dengan T tabel sebesar 1,96. Jika nilai T statistik dari 1,96, maka hipotesis diterima, dengan jika nilai T statistik dari 1,96 maka hipotesis ditolak. Pengujian berikutnya, pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung. Untuk menilai pengaruh tidak langsung, indirect effect, yaitu pengaruh konstruk endogen tertentu terhadap endogen tertentu melalui konstruk intervening. Penilaian hipotesis menggunakan pendekatan uji Sobel test. Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen X kepada variabel dependen Y melalui variabel intervening M. Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui dihitung dengan cara mengalihkan jalur X ke M dengan jalur M Y, atau AB, jadi koefisien AB sama dengan C dikurang C1, di mana C adalah pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol M standar error koefisien. A dan B ditulis dengan SAB dan SB. Besarnya standar error tidak langsung, indirect effect, sub dihitung dengan rumus sebagai berikut ini. Lanjutannya, sub B pangkat 2 dan sub 2 pangkat 2 tambah A pangkat 2 SB pangkat 2 tambah SA pangkat 2 dan SB. Keterangan. Poin 1, nilai B koefisien pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi. SA2 adalah standar error dari koefisien PATS 2. SA2. Poin 3, nilai A adalah koefisien PATS pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen. SB2 adalah standar error dari koefisien PATS SB2. Lanjutannya, untuk menguji signifikan pengaruh tidak langsung, maka menghitung nilai T dari koefisien AB dengan rumus sebagai berikut. T sama dengan AB dikurang SA AB. Sekian, terima kasih. Kalau ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian presentasi skripsi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.